Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kelompok ini terdapat beberapa anggota, yaitu yang pertama ada saya sendiri, Aljura Rianda Fadlil Ardiansyah, NIM D600-2021. Yang kedua, Muhammad Rizky Rehan, NIM D600-2035. Dan yang terakhir, Alna Aisyah, NIM D600-2039. Pada video kali ini, di kelompok kami akan membahas mengenai ulasan mengenai stokastik, fenomena antrian, dan game teori. Untuk isu stokastik sendiri yang membahas adalah saya, dan untuk fenomena antrian yaitu Muhammad Rizky Rehan, dan yang terakhir game teori itu Alna Aisyah. Langsung saja masuk ke dalam stokastik. Untuk stokastik sendiri merupakan model hidrologi dengan berbasis matematik, dengan menghasilkan suatu urutan nilai yang merupakan hasil dari proses acak dengan cara memasukkan probabilitasnya. Untuk prosesnya sendiri, stokastik yaitu sekumpulan variabel acak yang merupakan fungsi dari waktu, dan parameter waktu tersebut didefinisikan di sini sebagai dalam arti luas, dan proses stokastik juga tinggal sebagai proses acak atau random process. Untuk model stokastik sendiri itu adanya pertimbangan pengaruh acak antara individu dan pastikan ada konsep peluang di dalamnya. Untuk model deterministik di sisi lain tidak mempertimbangkan adanya efek acak antara individunya. Dan untuk contoh kejadian stokastik sendiri itu ada proses Bernoulli, itu merupakan salah satu proses stokastik yang merupakan proses paling sederhana. Proses ini merupakan kumpulan dari variabel acak independen yang terdistribusi serupa. Dan untuk masing-masing nilainya probabilitasnya 0 atau 1. Dan proses dapat dikaitkan dengan pelemparan koin secara berulang-ulang. Dan proses ini mungkin bisa dibilang tidak adil. Yang kedua yaitu proses atau metode Markov. Yaitu proses Markov merupakan proses stokastik yang memenuhi proses Markov, yang berarti dalam situasi saat ini probabilitas suatu peristiwa di masa depan tidak terpengaruhi oleh informasi tambahan tentang perilaku proses di masa lalunya. Dan contoh yang terakhir yaitu adalah jumlah daun yang berguguran pada setiap harinya. Pada helai-helai daun yang berguguran dari hari ke hari, namun belum dapat dipastikan berapa jumlahnya dan fungsi seperti apa yang dapat menggambarkan proses bergugurnya daun tersebut. Sekian penjelasan dari isu stokastik. Untuk selanjutnya yaitu fenomena antrian akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rizky Rehan. Baik, selanjutnya adalah untuk konsep teori antrian. Seperti yang kita ketahui, antrian tersebut adalah suatu kejadian yang biasa kita jalani di kehidupan sehari-hari, seperti menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket, menunggu di pintu tol, pada bank, dan lain-lain. Nah, untuk antrian sendiri timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan yang melebihi kemampuan atau kapasitas pelayanan tersebut, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapatkan pelayanan. Akan tetapi biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan, mungkin sampai di bawah tingkat yang dapat diterima. Nah, kemudian pada contoh-contoh sehari-hari terdapat banyak sekali situasi antrian. Sebagai contoh, sistem produksi pada sebuah mesin menghasilkan jenis produk yang berbeda. Beberapa waktu pasti terjadi sesuatu pesanan. Dan apa yang mengurangi waktu pasti jika kita memiliki sebuah mesin ekstra, harusnya kita membuat prioritas dari pesanan tersebut. Kemudian juga ada contoh untuk call center dari sebuah perusahaan asuransi. Pertanyaan melalui telepon mengenai kondisi-kondisi asuransi ditangani oleh sebuah call center, di mana masing-masing regu membantu nasabah dari masing-masing daerah tertentu. Berapa lamakah pelanggan menunggu sebelum sampai operator bersedia, atau apakah jumlah telepon yang masuk cukup, apakah operator cukup, dan regu polling. Dan yang terakhir yang bisa kita dapatkan contoh sehari-hari adalah dalam gardu tol, di mana
Contoh gardu tol pengendara motor harus membayar biaya masuk untuk melewati sebuah jembatan. Maka apakah gardu tol tersebut cukup dan apakah contoh rambu lalu lintas bagaimana kita harus mengatur rambu lalu lintas tersebut agar dapat diterima dan tidak menyebabkan antrian pada gardu tol tersebut. Nah, kemudian macam-macam aturan antrian. Pada aturan antrian sendiri terdapat 3 aturan. Yang pertama adalah FIFO atau first in first out, yang di mana hal tersebut adalah kedatangan pelanggan pertama menerima pelayanan terlebih dahulu. Bisa dimisalkan seperti membeli tiket bioskop. Dan yang kedua ada LIFO atau last in first out, yang di mana hal tersebut adalah kedatangan terakhir menerima pelayanan terlebih dahulu. Sebagai contoh pembongkaran barang dari truk. Dan yang terakhir adalah random atau acak, yang di mana penerima pelayanan secara acak. Sebagai contoh penanganan terhadap pasien gawat di rumah sakit, pengawasan mutu barang dalam quality control. Nah, kemudian ada yang namanya calling population. Nah, calling population tersebut adalah setiap masalah antrian melibatkan kedatangan, misalnya orang, mobil, panggilan telepon untuk dilayani, dan lain-lain. Kemudian unsur ini sering dinamakan proses input. Proses input ini meliputi sumber kedatangan atau bisa dinamakan calling population. Dan cara terjadinya kedatangan yang umumnya merupakan variabel acak. Nah, kemudian ada distribusi kedatangan. Secara umum, formula garis tunggu antrian memerlukan informasi tingkat kedatangan unit per periode. Kemudian distribusi kedatangan bisa teratur atau tetap dalam suatu periode. Artinya kedatangan unit atau pelanggan dalam antrian berikutnya memiliki periode waktu yang sama. Kedatangan yang seperti ini biasanya hanya ada dalam sistem produksi di mana antrian dikendalikan oleh mesin. Mungkin sekian dari pemaparan tentang teori antrian. Selanjutnya game teori akan dipaparkan oleh Alna Esya. Isu yang terakhir adalah game teori. Game teori merupakan teori yang menganalisis bagaimana kita mengambil keputusan setelah merespon keputusan yang diambil oleh pemain lain. Ada 4 elemen utama dalam game teori. Yang pertama, player atau pengambil keputusan yang rasional. Dan yang kedua, strategi aturan yang diperbolehkan dalam permainan tersebut. Yang ketiga, outcome yang dihasilkan dari sebuah keputusan. Dan yang terakhir, equilibrium atau keseimbangan yang paling optimal di mana pemain tidak bisa mengubah lagi posisinya. Teori tersebut dipopulerkan oleh seorang ahli matematika yaitu John Nash. Teori permainan memiliki 2 cabang teori utama, yaitu situasi kooperatif dan situasi non-kooperatif. Ada aplikasi dari game teori yang akan saya sampaikan, yaitu pertama percobaan yang paling populer dalam teori kompetitif, yaitu Prisoner's Dilemma atau dilema tahanan. Dilema tahanan adalah sebuah permainan di mana ada 2 orang narapidana. Misalnya, Alzura dan Rehan baru saja mencuri motor. Keduanya ditangkap dan diinterogasi secara terpisah. Ketika keduanya diinterogasi oleh polisi secara terpisah, keduanya mempunyai 2 pilihan. Alzura bisa saja mengaku atau ngeles, begitupun Rehan. Ketika keduanya sama-sama diinterogasi, kemudian ngeles dan bilang kalau mereka tidak saling kenal, masing-masing akan ditahan 2 tahun penjara. Tapi jika Alzura maupun Rehan saling berkompetisi dan hanya mementingkan diri sendiri, maka bisa saja salah satunya melaporkan yang lain. Jika Alzura mengaku dan Rehan tetap ngeles, maka bisa saja salah satunya maka kemudian Alzura dihukum ringan 1 tahun dan Rehan dihukum lebih berat 10 tahun, atau sebaliknya. Tentu saja 2 situasi tersebut belum setimbang, karena baik Alzura ataupun Rehan tentu saja tidak mau dihukum lebih berat dari yang lain, atau apabila pihak satu mengaku, maka pihak yang lain tidak punya pilihan selain juga ikut mengaku. Akhirnya keduanya sama-sama mengaku dan mereka sama-sama dihukum lebih berat, yaitu 5 tahun. Di sini dapat dilihat posisi keduanya sama-sama mengaku ini disebut dengan keseimbangan Nash, karena baik Alzura dan Rehan tidak bisa lagi memperbaiki posisinya. Dan keduanya dihukum lebih berat dibanding jika keduanya sama-sama ngeles. Situasi ketika Alzura dan Rehan sama-sama mengaku adalah situasi yang kompetitif, saling bersaing. Itu justru mereka saling merugikan karena menjadi lebih bersaing. Ini juga dapat menjelaskan kenapa Indomaret dan Alfamart selalu memilih lokasi yang saling berdekatan. Jawabannya ya karena mereka saling bersaing. Tapi mereka malah
merespon apa yang dilakukan kompetitor dengan melakukan hal yang sama. Contoh aplikasi yang kedua adalah pengelolaan sumber daya pesisir di Selat Sembuku, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan game teori pada permainan yang kooperatif, menggunakan landasan Pareto optimum, yaitu jika tidak ada seseorang yang dapat dibuat lebih baik keadaannya tanpa membuat seseorang lain menjadi lebih jelek. Apabila terjadi perubahan dari keadaan Pareto optimum, maka ini akan terjadi kerugian untuk keseluruhannya. Aplikasi yang terakhir, penerapan pada strategi bersaing Grab dan Gojek. Terdapat dua strategi optimum yang dapat digunakan oleh setiap pemain, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Dalam permainan strategi murni, yaitu dengan mengoptimalkan untuk setiap pemain dengan mempergunakan strategi tunggal. Solusi dan model game teori menggunakan kriteria maksimum dan minimum, sedangkan mereka pemain kolom yang menggunakan kriteria minimax untuk mengidentifikasi strategi optimalnya. Dalam hal ini, nilai yang dicapai harus maksimum dari minimaks baris dan minimum dari maksimal pada kolom sekaligus. Sedangkan jika strategi murni tidak tercapai, maka digunakan strategi campuran, yang dimana strategi tersebut dari setiap pemain mempunyai probabilitas yang menunjukkan proporsi banyaknya bagian yang digunakan untuk melakukan strategi tersebut. Ada keterbatasan-keterbatasan dari game teori. Yang pertama, pemain yang berinteraksi tidak memiliki semua informasi yang dibutuhkan oleh game teori. Kebanyakan mereka tidak mengetahui semua strategi yang tersedia bagi mereka dan juga tidak mengetahui semua strategi yang tersedia untuk pemain rival. Kedua, pemain harus berhadapan dengan ketidakpastian. Untuk itu, kita harus membatasi diri kita dengan permainan yang diketahui hasilnya. Dan yang ketiga, teknik untuk penyelesaian game dengan melibatkan mix strategis, di mana matriks payoff-nya cukup besar, yang akan menjadi sangat rumit. Sekian penjelasan dari isu 3, yaitu game teori. Dan sekian juga presentasi dari kelompok kami mengenai isu-isu. Ya. Terima kasih dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.